sahabat YouTuber, kali ini saya sedang berada di rumahnya atau tempatnya Ketua LPMD Sukadanau, ya, yang mana beliau sedang mengadakan acara yaitu pelatihan UMKM melalui media online, pembuatan izin usaha dan lain-lain, ya. Jadi nanti saya akan coba bertanya-tanya kepada ketua panitianya, Bapak Rohmat, ya, SPD IMM, ya, selaku ketua LPMD Sukadanau, ya, dalam organisasinya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ya, atau juga disebut dengan LPM, ya. Jadi saya akan coba bertanya-tanya kepada beliau untuk program-programnya pelatihan ini seperti apa, ya, yang akan diutarakan oleh ketua LPMD Sukadanau ini, yaitu Bapak Guru Rohmat, ya, SPD IMM. Selamat siang Pak Ketua. Saya mau tanya, ini dalam rangka apa ya acara ini Pak Ketua LPM? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan nama dari LPMD itu sendiri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, saya selaku Ketua LPMD di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, mencoba mengadakan pelatihan bagi pegiat UMKM dalam rangka pemberdayaan untuk pegiat UMKM. Ya. Kali ini adalah kegiatan pembuatan nomor izin berusaha atau NIB dan UMK, serta pemanfaatan dari kedua pembuatan tersebut diharapkan bisa memotivasi dan terjadi peningkatan bagi pegiat UMKM di bidang usahanya. Nah, dari kegiatan ini diharapkan nanti akan ada satu komunitas khusus pegiat UMKM untuk sharing dan saling menguatkan. Demikian kurang lebih tujuan dari kegiatan ini, intinya dalam pemberdayaan pegiat UMKM. Nah, untuk produknya sendiri rencananya apa saja yang dipasarkan oleh atau dibuat oleh UMKM ini? Oh iya, UMKM itu luas ya, produknya ada yang reseller juga bisa kepada pegiat UMKM gitu ya, atau ada yang ingin membuat produk sendiri boleh. Ya, harapannya sih bisa membuat produk ciri khas desa Sukadanau khususnya atau Kabupaten Bekasi pada umumnya gitu ya. Karena ranahnya di LPMD ini adalah desa, ya kita menggali potensi UMKM yang ada di desa, khusus sih bisa mengangkat ciri khas lokal dari UMKM desa itu sendiri. Nah, di sini saya lihat tuh di spanduknya ada salah satu produk rengginang, ya, rengginang, kemudian ada minuman, ya, lemon dan lain-lain itu, ya. Itu dibuat oleh anggota UMKM sendiri atau gimana? Iya, kalau yang ini sponsor, ini memang mereka industri ya, jadi mereka buatan sendiri. Ada rengginang, ada kue dan lemon gitu ya. Jadi ini memang bidangnya bidang industri dan buatan sendiri gitu, bukan dari pabrik yang langsung, tapi memang benar-benar produk anggota dari UMKM itu sendiri. Ini ada salah satu produk, kayaknya ini juga makanan khas Bekasi nih, tahu saya, karena dari namanya saja sudah tahu saya. Familiar ya. Familiar ya di Bekasi ini, ya, sering kita jumpai, apalagi pada saat hari-hari momen-momen hari raya. Jadi banyak sekali kue-kue seperti ini, rengginang, ya. Rengginang Mami namanya, rengginang Mami, ya. Cuman saya belum tahu nih dari kualitas rasanya, soalnya sama apa enggak dengan kue-kue yang ada di, ya, biasa orang-orang masyarakat bikin, penduduk Bekasi itu bikin kan. Iya. Karena dari kemasannya aja ini udah bagus. Betul. Sangat menarik sekali kemasannya. Dan ya, lebih higienis ya. lebih higienis, cocok buat parcel, iya. buat kado segala macam, buat hadiah. Jadi eksklusif lah, mantap pokoknya. Oke. Silakan Bang untuk rasa. Untuk rasanya, agak ada sedikit perbedaan Dari rengginang yang biasanya. dari rengginang yang biasanya. Perbedaannya apa Bang? Ini lebih gurih, renyah, ya kan.
kriuk-kriuknya dapat banget. Beda dengan rengginang-rengginang yang biasa saya jumpai itu agak sedikit agak keras ya. Terus dari rasanya juga berbeda ya. Ini perpaduan rasanya juga mantap, luar biasa tuh. Yang bikin menarik saya lihat dari kemasannya ya. Yang pertama kemasannya ya, yang kedua rasanya ya. Nah ini ada pilihan rasa ya, ada talas, ada ubi, gurih asin, ori wijen ya. Iya. Nah, kalau ini yang saya buka ini kalau nggak salah yang wijen ya. Wijen. Ya. Gimana rasanya bang? Coba belum dicoba. Oh belum dicobain. Saya cobain dulu Oke. ya. Rasanya luar biasa, renyah, gurih, ya. Pokoknya perpaduan rasanya mantap dah. Ya, coba buat para sahabat, kan? Coba beli aja nih biji ketapang nih. Biji Ya. ketapang itu dari El Kitchen, El Iya, Kitchen ya. El Kitchen ya. El Kitchen. Ini gurih banget. Oke. Pokoknya rasanya luar biasa mantap. Nah, rengginang mami itu bagaimana sih rasanya? Rasanya gurih, renyah, terus enak. Pokoknya enak deh. Pokoknya enak. Jangan lupa beli ya. Dari gimana? Jangan lupa beli ya. Iya. Dari kemasannya gimana? Bagus. Menarik. Lebih modern. Dan lain sebagainya. Termasuk saat kemarin pengajuan misalnya ada beberapa orang yang tidak mengajukan dana bantuan tapi dia dapat. Ada yang mengajukan, banyak yang tidak dapat, gitu ya. Pas ditanya, Bapak, Ibu dapatnya? Saya dapat setelah 2 hari apa sehari yang Ibu kasih? Ada yang sehari, bahkan hari ini bikin, besok saya dapat SMS dari Kementerian Koperasi. Ada yang dari BRI-nya. Di Batam laporan, saya dapat dari Kementerian Pak. Saya cek ke BRI, ternyata betul. Di Kota Bekasi, karena beliau juga pendamping UKM juara di Kota Bekasi, kalau saya di kabupaten sama. Saya habis bikin, besoknya dihubungi sama BRI. Ternyata NIK saya terdapat bantuan. Itu. Kenapa? Karena NIK ini, OSS ini terintegrasi ke Duscapil. Biasanya pemerintah akan melihat. Jadi dulu pada ribut pas dapet itu, lah saya kan belum punya rekening gitu ya pada ribut. Bagaimana kita bisa ketahuan punya di bank, punya utang dan sebagainya. Sekarang itu zaman sudah canggih. Jadi cukup dengan NIK orang sudah ketahuan semua. Dia punya urusan apa dengan NIK itu. Ada nggak orang ke bank terus KTP-nya nggak ditanyain? Pasti ditanyain. Jadi pas begitu sekali klik ketahuan orang yang KTP NIK-nya ini punya utang di sini, punya ini di sini dan sebagainya. Kalau di perbankan namanya BI checking ya. BI checkingnya gitu. Mungkin itu berawal dari saya. Nanti kita bisa ngobrol banyak berkenaan dengan itu. Tapi yang jelas hari ini kita ke pembuatan NIB. Syaratnya punya kuota ya, kuota internetnya supaya lancar nanti, terus punya email sama KTP. Kalau syarat lainnya tidak ada. Karena perorangan, kecuali yang untuk lembaga. Operasi misalnya, BUMDes misalnya. Nah, cuma saya juga sempat nanya di MD yang cabang Bumi, di sini BUMDesnya pada punya nggak Pak? Nggak tahu dah gitu. Pada punya apa enggak gitu. Karena jarang sekali hal kayak gitu memang disosialisasikan, dipublikasikan. Gitu. Kalau yang lembaga-lembaga harus memiliki diantaranya adalah AHU, Administrasi Hukum Umum. Kalau bahasa itu akte. Terus NPWP-nya wajib dan lain sebagainya, modal, konkus dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk perorangan seperti kita cukup KTP, karena NPWP pun tidak wajib. Ada isian NPWP, tapi tidak merah, bintang merah saya menyebut. Bintang merah itu wajib diisi. Kalau yang lembaga semuanya wajib diisi. Gitu. Udah bisa tolong diajarkan kayak ini. Makanya kami sangat mengapresiasi dari pihak LPMD Sukadanau yang memfasilitasi acara ini. Jadi diharapkan dengan ini warga UMKM di Sukadanau insya Allah punya datanya, dan jadi nggak perlu di
diribetin sama oknum orang-orang yang kreatif gitulah gitu. Tapi kalau teman-teman mau kreatif nanti sini saya buatin 500.000. Iya. Bicara tentang UMKM, ini tahapan awal dalam perizinan. Bicara tentang perizinan, NIB itu juga merupakan tahap awal. Gitu. Kenapa? Karena dari NIB, terutama kayak makanan nanti habis dari NIB ada tahapan berikutnya lagi. Ada namanya PIRT, gitu kan? Itu tahapan berikutnya. Ada lagi namanya ada halal, ya kan? Itu ada beberapa tahapan. Jadi NIB itu merupakan awal. Nah, dari izin dalam UMKM, selain izin apa lagi? Kebetulan kami saya sama Atang punya lembaga namanya Entrepreneur Indonesia. Itu merupakan lembaga pendampingan UMKM. Jadi selain ada acara namanya perizinan, ada namanya tentang kemasan. Nanti kapan-kapan kita ngadain acara khusus ngebahas tentang kemasan yang baik, yang benar, yang sesuai itu yang seperti apa, gitu. Selain nanti kemasan juga nanti kita ada namanya tentang beberapa tools ya terkait dengan UMKM yang kita nanti bisa isi bareng-bareng, gitu kan. Jadi kalau kami ini modelnya bukan model pelatihan yang hanya sekedar bicara, tapi langsung kayak gini nih, NIB langsung praktek, gitu kan. Jadi apa istilahnya itu workshop ya. Kalau workshop itu langsung praktek, gitu. Nanti kita akan bikin misalnya kayak MBO, manajemen by objektif. Nanti kita juga bikin bareng-bareng. Ada lagi namanya apa? Acara kita mulai dipandu oleh Pak Atang. Nanti saya akan keliling ke bapak ibu kalau ada yang nggak ngerti. Oke, kalau sudah dia munculnya pengumuman kan? Ada yang pengumuman. Kalau ini udah kesini. Itu langsung nongol bagus sudah deh. Yang dikasih tanda panah itu diklik aja buat ngilangin. Yang ini silangnya. Yang silangnya. Ini klik. Dah. Diklik aja buat ngilangin. Bikin email dulu kalau belum itu bisa. Kalau Kita bikin. lupa, Iya, Sandi doang. Pasalnya doang isi Sandi dibagiin sama. Sandi udah jadi menteri. Kata saya oke. Karena ngikutin itu dulu ya. Yang penting sekarang password, kalau belum ada password bikin email dulu berarti ya. Bikin dulu aja. Bikin email paling juga 10 menit ya kan? Ya, ilah. Tadi Apa itu? Iya. Ya nggak apa-apa. Sandinya lupa tapi emailnya tertanam nggak di itu? Tertanam nggak apa-apa. Itu kan bisa dibuka tanpa pakai sandi kalau sudah tertanam. Itu buat kita aja. Hah? Ada juga yang enggak. Coba aja, lebih baik dicoba. Temannya kirim email gitu, atau Pak Hendra kirim email, masuk nggak? Kalau masuk bisa dibuka kan berarti nggak perlu sandi. Karena nanti yang perlu sandi itu kita sandi yang di OSS aja. Iya. Kalau tertanam bisa dibuka, nggak pakai sandi lebih enak. Kan ada biasanya emailnya yang sudah tertanam ya, sampai kita lupa sandinya. Kalau sudah ada lebih enak. Kalau enggak berarti nanti kita bikin lagi prosesnya ikuti. Oke. Nah, ini kalau udah ditutup biasanya ada ini garis 3 sebelah kanan. Oke, diklik saja ya, akan muncul seperti ini. Garis tiga ini. Ya, oke. Akan muncul, sudah ya? Kalau yang belum bilang ya. Karena prosesnya kita nunggu selesai. Jangan sampai sudah sampai tahap 7 misalnya dia baru tahap 2 malah repot. Tadi dulu Tang, ini garis tiganya nggak nongol nih Tang. Garis biru nomor. Kan? Garis Garis dua. Garis 2 Garis 3. Indonesia atau
udah. Ini KTP udah diklik aja. Tuh. Tapi nggak ada nomornya. Suruh isi nomor ini mah ngasih tahu kita ngisi KTP, nomornya di sini di bawahnya. Oke? Ini nomor induk, nih udah diklik. Terus Dari itu diklik. sini. Mana tulisnya? Ini di bawahnya. Yang ini sini ya. Kan atasnya KTP. Iya. Atasnya udah. Mana Ici udah. Ya, kalau sukses. Kalau gagal, ini merah. Di sini kenapa nggak merah ya? Muncul merah. Ini merah. Ini fokusnya sering dipakai, jadi warnanya berubah. Udah. Ini gagal. Ini tulisannya bukan gagal. Biasanya masalahnya dikasih tahu. NIK tidak terdaftar dengan Dusdapil. Nomor NIK salah. Nomor tanggal lahir salah. Biasanya keterangannya dikasih tahu. Gitu ya. Oke. Kalau sudah lengkap tadi, sudah yakin, captanya ditulis. Captanya ditulis. Ada capta ya? Kode? Kodenya udah. Centangnya diklik. Bawah capta ada centang. Nah, diklik. Nah, klik. Iya. Oh, ini Jo. Gmailnya cek kalau sudah sukses tadi. Mana? Email ibu. Ya. Ibu punya email kan? Nah, dibuka emailnya. Keluar dulu aja. Keluar dulu. Nah, keluar dulu. Ke emailnya. Gimana? Keluar. Baca doang, baca. Kalau yang dapatnya yang kedua, OSS hanya memberikan keterangan aktivasi berhasil, maka kita melakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini. Passwordnya salah. Password apa? Email. Yang tadi. Tadi. Login. Mana lagi tuh kan? Ayo, login. Masuk dari awal lagi aja. Ini balikin keluar dulu. Keluar dulu. Itu kan email. Keluar. Oke. Posisinya login ya. Ya. Tuh kan. Tidak mendalui di sini. Yang diisi satu. Nih. Ya. Terus ini diklik. Tuh. Tahu dulu. Ini ada apa? Ini diisi. Tuh, masukin email ya. Oh, berarti email yang diisi. Yang isi email. Email yang tadi nerima. Email. Belum terima. Klik belum terima. Ini udah diklik kok. Makanya nih, beri ini. Ini lagi tadi ya. Nah, masuk lagi ke login. Nah, baru ini diisi semua nih. Nama pengguna ini diisi sesuai dengan yang tadi, yang email kita. Terus kata sandi atau password diisi dengan password dari OSS, bukan password email kita. Ini banyak yang kebalik ada password email kita, bukan kebalik. So tahu. Udah benar Pak, udah benar. Mana coba yang tadi OSS-nya? Oh, ternyata beda. Username. Kalau ini enak langsung bisa diperiksa. Itu kayak yang ikut pelatihannya dari Batam atau dari Kalimantan. Login berhasil. Ya. Benar. Tuh ikutin. Satu. Tadi kan ini udah yang atas. Sekarang ini Permohonan klik. permohonan. Klik permohonan. Permohonan klik. Ya. Terus dua tuh nih. Apa tuh? IUMK. UMK. Klik. Klik yang UMK. Terus yang tiga nih. Nomor NIB. Nomor Induk Berusaha. Klik lagi. Kalau udah diklik, udah dia biar begini ya. Udah ada yang begini diklik. Satu, dua, tiga, udah. Nah, klik lagi yang terakhir ini buat ngilangin yang ininya tuh. Ini kita klik lagi yang tadi. yang garis 3. Yang mana kan? Nah, yang dari sini nih. Oh, yang atas. Oke? Dah. Nah, kayak gini. Udah balik lagi kayak gini jadinya. Ada. Ini belum. Dah. Dah, tinggal ngisi dah sampai bawah. Udah ada isinya. Iya, ada isinya yang atas, nah yang bawah nggak belum. Ya. Nggak ada lanjutannya dia. Oh, nggak ada muncul lanjut. Berarti jaringannya. Ini bener ya, jaringannya bukan. Oh, iya ada nih proses ini. Kan jaringannya. Oh, minta wifi dong. Minta wifi dong katanya. Itu cuma habis ini udah kan? Oke. Sampai sini ya. Udah. Ya, lihat langsung ini. Enggak bisa. Ini langsung klik. Hah? Langsung klik. Iya. Terus Coba udah semua? minta Ya. wifi-nya. Ya. Ya, tangan juga aman. Itu coba nih. Di screenshot. Digituin apa namanya? Hotpot. Iya, Hotpot. ini hotpot. Hotpot. Enggak nyetak. Nah, kalau sudah keluarnya klik yang ininya nih. Yang Yang itu tanda X. Kenapa di download?